Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, yang sama kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun via online ya, dalam program kita kajian Ahad pagi, belajar menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk acara ini tidak ada penghalang suatu apapun. Syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan. Untuk tema kali ini saya menyampaikan untuk surat tafsir surat Al-Ghasyiyah, yaitu bagaimana dalam surat Al-Ghasyiyah ini penjelasannya meliputi 3 fase. Yang pertama, keadaan orang-orang kafir di hari kiamat. Kemudian yang kedua, keadaan orang-orang mukmin yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah permisalan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, Al-Ghasyiyah ini artinya adalah terkejut atau karena saking dahsyatnya hari kiamat, termasuk salah satu daripada nama dari hari kiamat itu sendiri. Hal ataka haditsul ghasyiyah ya. Jadi dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah ya. Ayat pertama menerangkan, hal ataka haditsul ghasyiyah, apakah telah sampai kepadamu tentang hari kiamat Al-Ghasyiyah, yang mengejutkan atau yang dahsyat ya. Wujuhu yauma idzin khasyiah, dari hari itu ada wajah-wajah atau dari golongan orang-orang kafir yang terhina atau tertunduk, khasyiah ya. Karena apa? Karena dalam keterangannya di sini orang-orang kafir sudah payah, diterangkan amilatun nasibah. Amilatun nasibah, dia sudah payah dalam mengerjakan sesuatu yang ia kerjakan di dunia. Tapi kenapa dikatakan payah, hadirin? Karena sudah di dunianya sudah susah payah mengumpulkan atau membantu orang lain, tapi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amilatun nasibah, karena syarat dari orang beramal yang Allah terima amalnya adalah di hatinya ada iman ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam firman-Nya Allah taala katakan, mangkana, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kalau orang-orang yang beramal ya, orang-orang beramal solih itu syaratnya harus ada iman. Wa huwa mu'minun ya. Falanuhyannahu
hayatan thayyibah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya. Jadi orang-orang yang beramal baik laki-laki atau perempuan itu syaratnya wa huwa mu'min. Kalau tidak beriman maka amalnya tidak diterima. Kenapa orang-orang kafir di sini dikatakan payah? Karena mereka dalam kehidupan dunia mungkin mereka sudah berbuat baik, ya, membantu orang lain, kemudian dana sosial juga mereka turut menyumbang, mendirikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain di dunia. Tapi karena dia tidak beriman maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat kasihan, ya. Di dunianya sudah sudah keluar korban habis-habisan, tapi di akhiratnya tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amilatun nasibah. Terus nanti bagaimana kalau di akhiratnya? Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Kemudian mereka akan dimasukkan neraka, tasla naron hamiyah, yang sangat panas, ya. Mereka akan dimasukkan neraka yang sangat panas karena dalam diri amal mereka tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat naudzubillah min dzalik, ya. Semoga kita semua mati meninggal dunia ini membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita termasuk dalam predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Lanjut, tusqa min ainin aniyah. Jadi mereka setelah dimasukkan neraka akan diapakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tusqa min ainin aniyah, akan diberi minuman, ya. Min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, ya. Jadi panasnya di akhirat itu 70 kali lebih panas daripada panasnya di dunia, ya. Bagaimana kalau kita merasakan panas api di dunia ini sudah kepanasan, apalagi nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, ya. Mereka akan diberi minuman, ya. Tusqa min ainin aniyah sampai qadin taharraha wa qilyaniha, sampai panas sekali dan sangat mendidih, ya. Di sini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir sampai mendidih, ya, panasnya itu, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', ya. Jadi bagi mereka penduduk neraka, ya, laisa lahum ta'amun, tidak ada makanan baginya, illa min dhari', kecuali dari duri, ya. Dari duri, ya. Jadi mereka sudah kepanasan, tidak diberi makanan, ya. Laisa lahum ta'amun, tidak akan diberi makanan sama sekali, illa min dhari', ya. Menurut Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengatakan termasuk dhari' itu nama dari pohon di neraka. Jadi ada dhari', ada, kemudian zakum ada, ghislin juga ada. Nah, ini termasuk beda tingkatan neraka, beda makanannya, ya. Termasuk semua ini makanan-makanan yang sangat membahayakan, ya, makanan ahli neraka ini. Jadi zakum tal'uha syajaruha min tin, ya. Jadi di situ ka'annahu ru'usus syayatin, ya. Seolah-olah di situ kepalanya itu seperti kepala syaitan, ya. Zakum itu, ya. Kalau di sini dhari termasuk duri-durian yang ketika dimakan ini semuanya akan hancur, ya. Tubuh orang-orang kafir yang makan itu semua akan hancur, ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di sini diterangkan menurut Sa'id bin Jubair adalah zakum, ya, buah zakum, ya. Ada yang mengatakan batu yang dipanaskan, ya. Kemudian
La yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak akan merasa kekenyangan, ya. La yusminu wa la yughni min ju'. Dan mereka terus akan kerasa lapar, ya. Jadi sudah dikasih makanan sudah sangat sakit sekali, terus rasanya masih lapar terus. Jadi harus makan terus. Ternyata yang dimakan juga terus kepanasan atau kesakitan, ya. Memang penduduk neraka seperti itu sebagai hukuman karena di dunianya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, beginilah pedihnya kalau orang-orang yang meninggalnya tidak membawa iman, ya. Sangat disayangkan. Meskipun karena semua sudah ada tulisannya. Manusia kita semua ini Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kita semua. Di catatannya apakah kita ini termasuk penduduk surga atau penduduk neraka, ya. Apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya. Maka ikhtiar kita semua, hadirin hadirat, bagaimana kita semua berdoa, ya. Ikhtiar sebagai ikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita derajat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan untuk ayat berikutnya, yaitu menceritakan tentang keadaan orang-orang mukmin, ya. Wujuhu yauma idzin na'imah, ya. Dari satu sisi ada orang-orang wujuhu yauma idzin na'imah yang mendapatkan nikmat. Jadi pertama ada yang ahwal atau keadaan hari kiamat tadi atau di akhirat tadi, ada orang-orang yang mendapat kesusahan, yaitu orang-orang kafir yang mati tidak membawa iman. Kemudian ada wujuhu yauma idzin na'imah, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yu'rafu an-na'im fiha wa innama huslaha dzalika bisa'yiha, karena usahanya, ya. Supaya bagaimana kita mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah taala, di akhiratnya Allah taala, ya kita di dunia berusaha, ya. Karena di akhirat itu adalah darus thawab, yaitu ladang pahala. Jadi bukan ladang amal. Kalau amalnya adalah di dunia, ya. Dalam hadis dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang akhirat. Maka kalau di dunianya ini tidak pernah berusaha untuk menanam, bagaimana di akhirat kita akan hasil, ya. Maka di sini dikatakan lisa'yiha, ya. Lisa'yiha radiyah, karena usaha-usaha yang dilakukan oleh hamba Allah taala radiyah, yang apa? Yang ridho ketika mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perlu sebagai catatan kita semua, ya. Dalam beramal kepada Allah taala, kuncinya satu, niat ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau sudah salah niat, Masya Allah, dia beramal sudah susah, ternyata tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Salah dalam niat. Ada orang sama pekerjaannya, melakukan sholat, satu niatnya ketika ingin dilihat tetangganya, ingin dilihat atasannya, itu lain sama orang yang juga sama-sama sholat, niatnya adalah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisa'yiha radiyah, ya. Kalau sudah seperti itu, sudah ridho beramal, ya, maka ia akan dapatkan fi jannatin aliyah, ya, di surga yang tinggi, ya. Ai rafi'atan bahiyatan fil ghurafat aminunah, mereka dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan tidak ada kekhawatiran karena sudah di surga, ya. Fi jannatin aliyah, mereka masuk surga yang berada di tempat-tempat yang tinggi, ya. La tasma'u fiha laghiyah, la tasma'u fiha laghiyah. Di sini para penduduk surga, mereka tidak pernah mendengarkan sesuatu yang lagho atau yang sia-sia. Jadi
alamat penduduk surga, ya. Karena di surga tidak ada nyanyian-nyanyian yang diharamkan. Semua sudah mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kalau di dunia ini jangan sampai sering senang dengan perbuatan lagho, ya. Karena itu bukan penduduk surga itu tidak akan mendapatkan lagho-lagho, ya. Cirinya ahli surga itu dia tidak suka akan perbuatan yang lagho atau yang sia-sia, ya. La tasma'u fiha laghiyah, ya. Jadi penduduk surga mereka sudah dalam keadaan tentram sentosa, ya. Tidak butuh sesuatu yang harus ada mainan-mainan yang melalaikan, ya. Kalau di dunia ini karena sifatnya itu fana, jadi butuh harus dihibur, ya, dengan alat-alat lagho, ya. Harus sesuatu ada yang perbuatannya itu tidak ada manfaatnya, ya. Karena memang kalau tidak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waktu kita di dunia itu akan sia-sia kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu sangat jarang sekali orang yang di suatu saat, di suatu tempat dia selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penduduk surga tidak akan seperti itu, tidak akan merasakan lagho. Dia akan dalam keadaan ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha ainun jariyah, ya. Di dalam surga akan ada air, mata air yang mengalir. Bukan hanya satu mata air, tapi beberapa mata air, ainun jariyah, yang di situ beda-beda sifat. Diterangkan dalam tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya. Di situ diterangkan bahwa ada air madu, ada dari khomer atau arak, ada air susu. Di situ semua untuk ahli surga. Semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para penduduk surga. Fiha ainun jariyah. Dan tidak pada itu juga, ada fiha sururum marfu'ah, ya. Para ahli surga akan mendapatkan di dalam surganya dipan-dipan, ya. Dipan-dipan yang sangat indah, ya, marfu'ah, yang tinggi, ya. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ay aliyah naimah kasiratul farshi, ya. Murtafiatas samki, ya. Alaiha al-hur'in, ya. Jadi bukan hanya dipan yang indah, bukan yang dipan yang tinggi, tapi di situ disediakan bidadari-bidadari surga, masya Allah, ya. Terus istri kita bagaimana? Istri kita di surga akan menjadi ratunya bidadari, masya Allah, ya. Ini kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk surga, ya. Maka untuk berusaha mendapatkan surga itu tidak ada yang salah, tidak disalahkan, ya. Semua memang mencari ridha Allah Ta'ala, tapi derajat orang-orang yang awam atau orang yang biasa itu niat mendapatkan surga pun tidak apa-apa atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala sediakan untuk penduduk surga kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Fiha ainun jariyah, fiha surur marfu'ah, yang di situ di dalamnya ada bidadari-bidadari, ya, yang kalau disifati semua kalah, ya, yang di dunia itu, ya, mau yang ratu kecantikan, mau yang apa aja, tidak ada bandingannya dengan bidadari surga. Karena di dunia walaupun manusia sudah cantik, ya, cantiknya karena dipoles, karena dengan parfum, ya, semakin tua semakin tidak cantik. Kalau bidadari tidak ada ceritanya bidadari tua, bidadari cantik, ya. Jadi itu kenikmatan semua yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cukup dari situ. Wa aqwabum maudhu'ah, akan disediakan gelas-gelas yang indah, ya. Maudhu'ah, yang disediakan untuk ahli surga. Wa namarikum masfufah, ya. Dan bantal-bantal, ya, yang berlapis-lapis. Ini maka di dunia itu sebagai permisalan saja. Karena sebenarnya di surga itu la ainun ru'at wala udunun sami'at. Jadi mata tidak akan bisa membayangkan nikmatnya surga.
atau telinga pun belum pernah mendengar akan nikmatnya surga. Nah, di dunia itu hanya permisalan saja. Bagaimana kasur yang empuk, bantal yang berlapis-lapis, yang dilapisi dengan spray yang indah, yang wangi, itu belum seberapa kalau nikmat dibandingkan dengan nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, di dunia ada ular, ada kalajengking, ada semua itu adalah permisalan untuk yang ahli neraka, ya. Jadi itu bagaimana di dunia saja sama ular sudah ketakutan seperti itu, apalagi ularnya akhirat, ularnya yang di akhirat itu perjalanannya sampai sebulan perjalanan panjangnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari ini ya, kita dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya di sini surat Al-Ghasyiyah, kita akan lebih mawas diri lagi. Kita akan berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita husnul khotimah, mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Wa zarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, di sini fase ketiga ini Allah Ta'ala berikan gambaran afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya, permisalan pada hewan unta. Ini ceritanya karena asbabun nuzulnya orang-orang kafir itu tidak percaya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keterangan tentang sifatnya ahli neraka, kemudian ahli surga. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah, orang-orang kafir tidak percaya. Maka Allah berikan gambaran afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, biar ia bisa mengaca atau membandingkan ya, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan unta, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Jadi karena tamsilnya ini unta, ya, orang-orang Arab sering biasanya menunggang unta. Dalam keistimewaan unta itu banyak dimiliki yang tidak banyak dimiliki oleh hewan lainnya, termasuk dagingnya bisa dimakan, ya. Walabanuha masyrub, atau susunya bisa diminum. Wa tusluhu lil hamli war rukub. Yang ketiga, bisa buat tunggangan manusia, bisa memuat barang juga bisa. Wa qatul masafa al baidah, dan unta ini bisa mempersingkat perjalanan yang jauh. Dengan jalannya unta ini itu bisa, ya, karena apa? As-sabru al-adsi, unta itu bisa menahan kehausan, ya. Misalnya kalau permisalan kuda atau hewan lainnya, kalau haus harus berhenti dulu. Kayak kalau zaman kita ini ya, mobil habis bahan bakar ya berhenti, harus isi. Tapi ini unta itu bisa, ya, sampai bisa menyimpan air dalam tubuhnya ini, bisa untuk perjalanan sampai yang lama atau yang jauh. Kemudian wa kasratul hamli, unta ini bisa memuat barang yang lebih daripada hewan-hewan yang lain. Maka Allah Ta'ala tamsilkan ibil atau unta kepada orang kafir biar bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kayak apa hebatnya, itu biar bisa berpikir. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, kemudian Allah Ta'ala contohkan bagaimana langit kaifa rufi'at, diangkat oleh Allah Ta'ala, langit tanpa tiang, menjulang, tidak jatuh, ya, tidak roboh. Sementara manusia, bikinan manusia, kalau membangun atap tidak ada tiangnya ya sudah roboh, ya. Tapi Allah Ta'ala punya kekuasaan yang tidak seperti manusia. Kekuasaan Allah Ta'ala di atas segalanya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan gunung yang di situ tertancap dan menjulang, ya. Jadi fadilahnya atau faedahnya gunung itu biar bumi tidak gonjang-ganjing atau bumi itu selalu sabit atau tetap, ya. Bagaimana kalau Allah Ta'ala tidak ciptakan gunung, maka sering gempa, ya, sering dilanda longsor, sering kena bencana. Tapi dengan Allah Ta'ala cantap gunung, ya, tancapkan gunung sebagai paku bumi, maka bumi ini bisa tetap mustaqir atau tidak gonjang-ganjing. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana tentang bumi yang dibentangkan seluas-luasnya, ya, itu ciptaan semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fungsinya apa? Biar orang kafir ketika dia membantah sama Rasulullah, ya. Ketika Rasulullah menjelaskan penduduk neraka seperti ini, orang kafir tidak percaya. Disifati surga, orang kafir tidak percaya. Akhirnya diberikan tamsil, yaitu perkara yang tampak di dunia, yaitu unta, langit, bumi, ini ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka ingatkanlah, innama anta mudzakir, wahai Muhammad, engkau hanyalah sebagai pengingat saja. Innama anta mudzakir, atau sebagai nadir yang memberikan peringatan. Inna arsalnaka syahidau wa mubasysyirau wa nadhirau, dan yang memberikan peringatan. Jadi di sini innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah yang mempunyai kuasa akan keimanan mereka, keislaman mereka atau kekufuran mereka. Semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai wasilah atau perantara mengajak berdakwah kepada umatnya agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah itu semua dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dan ia mengkufuri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan adab dengan adab yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kembali, ya, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka membawa iman atau membawa amal buruk, mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna alaina hisabahum, dan Allah akan menghisab mereka, ya. Semua ada perhitungannya. Maka dari surat ini dianjurkan kalau sudah selesai membaca thumma inna alaina hisabahum, berdoa Rabbi hasibni hisabai yasira, semoga Allah menghisab saya atau menghisab kita semua ini dengan hisab yang ringan. Ada doa, anjuran untuk berdoa, ya. Jadi di sini kesimpulannya dari Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beruntung, ahli sa'adah wa sawab, itu mereka fi jannatin aliyah li sa'iha radiyah, mereka mendapatkan surga karena amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan, yaitu kita dianjurkan, ya, mentadabburi surat-surat yang menjelaskan ahwal kiamat, sifat surga atau neraka. Bagaimana kita semua ketika Allah Ta'ala beri kesempatan kita semua, ya, masih diberikan umur oleh Allah Ta'ala, kita secepatnya atau segera mawas diri. Kita nggak tahu umur kita seberapa, hadirin hadirat, ya. Jadi jangan menunggu nanti kalau sudah umur sekian baru mau taat pada Allah Ta'ala, ya. Karena kenikmatan kita yang di dunia itu tidak seberapa ketika dibandingkan dengan nikmat surga ataupun adab-adab yang akan dihadapi ketika masuk neraka, ya. Semoga kita dijauhkan dari adab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika sampai ayat fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar, berdoa Rabbi a'idni min adzabik, ya. Ya Allah, selamatkanlah atau lindungi saya dari adab Engkau. Sekian yang bisa saya sampaikan. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya sendiri. Semoga ini menjadikan tadabbur kita, ya, kita mempersiapkan sejak dini untuk amal-amal yang akan kita bawa nanti di akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.